Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Zaidan. Kali ini saya akan membahas tentang sejarah peradaban Islam modern di Cina. Islam di Cina memiliki sejarah panjang yang penuh warna. Dimulai sejak abad ke-7 dari perjalanan jalur sutra hingga peran dalam perkembangan modern. Islam telah menjadi bagian integral dari peradaban Cina. Video ini akan membawa kita menyusuri jejak sejarah Islam di Cina. Bagaimana ia tumbuh, bertahan, dan terus berkembang hingga hari ini. Islam pertama kali tiba di Cina pada abad ke-7 di masa dinasti Tang, sekitar tahun 651 Masehi. Kehadiran agama ini berawal dari para pedagang Arab dan Persia yang mengarungi jalur sutra, membawa barang dagangan sekaligus ajaran agama mereka. Islam pertama kali dikenal oleh Kaisar Tang Gaozong yang menerima utusan dari Khalifah Umar bin Khattab. Pemberian ini menandai awal hubungan diplomatik antara Cina dan dunia Muslim. Kota-kota seperti Xi'an dan Chang'an, sekarang dikenal sebagai Xi'an, menjadi pusat pertemuan budaya dan perdagangan, di mana komunitas Muslim pertama kali bermukim. Pada saat itu, para pedagang dan tentara Muslim berdagang, serta membangun komunitas yang semakin berkembang. Salah satu bukti sejarah yang paling mencolok adalah Masjid Agung Xi'an, yang didirikan pada abad ke-8, merupakan salah satu masjid tertua di Cina. Masjid ini menjadi simbol keberadaan Islam di Cina dengan arsitektur yang menggabungkan gaya Cina tradisional dan elemen-elemen Islam. Kehadiran Islam di Cina tidak hanya berfokus pada urusan perdagangan. Beberapa tentara Muslim juga masuk ke dalam dinasti Cina sebagai bagian dari kekuatan militer. Sebagai contoh, beberapa pasukan Muslim membantu kemenangan Kaisar Tang dalam berbagai pertempuran, yang semakin mempererat hubungan antara Cina dan dunia Muslim. Selama dinasti Ming, rentang waktu tahun 1368 sampai 1644 Masehi, Islam semakin berkembang di Cina. Meskipun masa itu juga penuh dengan tantangan, pemerintah Ming yang lebih terbuka terhadap keberagaman budaya memberikan Muslim kesempatan untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan ekonomi dan pemerintahan. Banyak komunitas Muslim yang terlibat dalam perdagangan antar wilayah, baik di Cina maupun dengan negara-negara Muslim lainnya. Selain itu, komunitas Muslim juga mendirikan sekolah-sekolah Islam dan pusat-pusat kebudayaan yang memainkan peran penting dalam menjaga tradisi mereka. Pada abad ke-15, kita bisa melihat peran penting seorang pelaut Muslim terkenal, yaitu Zheng He. Zheng He adalah seorang Qasim yang juga seorang Muslim yang melakukan perjalanan maritim jauh hingga ke Afrika Timur. Ekspedisi yang dipimpin oleh Zheng He tidak hanya memperkenalkan Cina ke dunia internasional, tetapi juga memperkuat hubungan antara Cina dan dunia Muslim. Meski demikian, pada masa dinasti Qing pada tahun 1644 hingga 1912, situasi berubah. Dinasti Qing mengadopsi kebijakan asimilasi yang lebih ketat, yang menyebabkan tekanan terhadap identitas Muslim. Pemerintah Qing menuntut integrasi yang lebih dalam dengan budaya Cina. Ini menciptakan ketegangan yang akhirnya berkembang menjadi beberapa pemberontakan besar, seperti pemberontakan Dungan dan pemberontakan Pantai yang terjadi di Yunnan dan Xinjiang. Meskipun demikian, banyak komunitas Muslim yang tetap bertahan. Mereka harus membangun masjid, melestarikan tradisi agama mereka, dan bahkan berkontribusi dalam sektor-sektor penting seperti pertanian dan pangan. Abad ke-20 membawa perubahan besar bagi Islam di Cina dengan jatuhnya dinasti Qing pada awal abad 20 dan munculnya Republik Cina.
situasi politik mulai berubah. Era ini memberi peluang besar bagi komunitas muslim untuk mengekspresikan identitas mereka dan terlibat dalam kehidupan sosial dan politik. Pada 1920-an dan 1930-an muncul organisasi-organisasi Islam baru seperti Asosiasi Muslim Cina yang berfokus pada pendidikan dan solidaritas sosial bagi umat muslim di Cina. Namun, pada 1949, dengan berdirinya Republik Rakyat Cina yang dipimpin oleh Partai Komunis, Islam seperti agama-agama lainnya menghadapi tantangan besar. Komunisme mengusung ideologi ateisme negara yang mempengaruhi kebebasan beragama di Cina. Pada masa ini, banyak masjid ditutup dan banyak kegiatan keagamaan dibatasi. Pemerintah mencoba untuk mengontrol praktik keagamaan agar tidak menjadi ancaman bagi ideologi negara. Namun, perubahan besar datang pada tahun 1978 ketika Deng Xiaoping meluncurkan reformasi ekonomi. Cina membuka diri terhadap dunia luar dan mulai mengizinkan kebebasan beragama dalam batas tertentu. Komunitas muslim kembali mendapatkan kesempatan untuk beribadah, dan masjid-masjid yang sebelumnya ditutup mulai dibuka kembali. Pada era ini, banyak masjid yang direnovasi dan pendidikan Islam semakin berkembang di berbagai kota besar. Hal ini juga diiringi dengan kebangkitan budaya halal seperti restoran-restoran halal yang semakin banyak ditemukan di kota-kota besar seperti Beijing dan Xi'an. Di era kontemporer, meskipun banyak kemajuan, komunitas muslim di Cina masih menghadapi tantangan yang signifikan. Wilayah Xinjiang, tempat komunitas muslim Uighur berada, menjadi pusat perhatian dunia. Konflik dan ketegangan antara pemerintah Cina dan masyarakat Uighur meningkat, terutama terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang dianggap mengekang kebebasan beragama dan budaya Uighur. Tindakan represif terhadap praktik agama muslim, termasuk pelarangan jilbab dan pembatasan terhadap masjid, menjadi isu internasional dan kontroversial. Namun, di luar masalah tersebut, Islam di Cina tetap berkembang. Komunitas muslim yang tinggal di kota-kota besar seperti Beijing, Shanghai, dan Yinchuan menikmati kebebasan lebih dalam menjalankan ibadah mereka. Banyak yang melibatkan diri dalam pendidikan tinggi, berprofesi di berbagai bidang, dan berperan dalam memperkaya kebudayaan Cina. Kampus-kampus Cina juga menjadi tempat bagi mahasiswa muslim untuk mendalami ilmu agama dan berinteraksi dengan mahasiswa internasional. Selain itu, umat muslim di Cina juga terlibat dalam menjaga tradisi mereka, seperti merayakan Idul Fitri dan Idul Adha, serta menyelenggarakan kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya. Masjid-masjid yang megah dan pusat-pusat Islam di Cina juga menunjukkan bahwa meskipun ada tantangan, agama Islam tetap bertahan dan berkembang di tengah masyarakat Cina yang semakin modern. Islam di Cina adalah kisah tentang ketahanan, adaptasi, dan perdamaian. Dari jalur perdagangan yang menghubungkan Timur Tengah dengan Cina, hingga masjid-masjid megah yang kini menjadi simbol warisan budaya. Islam telah menjadi bagian penting dari peradaban Cina. Meskipun menghadapi banyak tantangan sepanjang sejarah, umat Islam di Cina tetap mempertahankan identitas mereka, menjaga tradisi, dan terus berkontribusi pada kemajuan masyarakat. Mungkin untuk kesempatan kali ini, kita cukupkan bahasan tentang sejarah peradaban Islam di Cina. Semoga materi yang kita bahas memiliki manfaat dan membuka mata kita bagi pengetahuan tentang Islam yang ada di dunia. Saya Zaidan, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 穿过